Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ujian berasal dari Tuhan. Pencobaan berasal dari setan dan dari keinginan hawa nafsu dosa kita sendiri. Hukuman adalah konsekuensi dari kejatuhan kita dalam pencobaan. Teguran Tuhan adalah peringatan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Dalam Yakobus 1 ayat 13-14 tertulis, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam Alkitab, kita bisa menemukan terjemahan yang sama untuk ujian dan pencobaan. Tapi hal ini tidak perlu kita permasalahkan, saudara. Intinya adalah kita memahami bahwa ujian berasal dari Tuhan dan bertujuan untuk mendidik kita. Sedangkan pencobaan berasal dari setan dan keinginan dosa. Kemudian hukuman merupakan konsekuensi dari kejatuhan kita ke dalam dosa akibat pencobaan. Sebenarnya cukup mudah untuk mengenali ujian dan hukuman akibat cobaan. Tapi bila kita mengalami kesulitan, maka cara untuk mengetahui apakah sesuatu adalah ujian atau hukuman, kita perlu berdoa dan mengecek diri kita secara pribadi. Apakah ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan? Dalam kedua hal ini, kita tetap perlu berdoa dan bertobat, sebab mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, dan relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya akan memberikan contoh, misalnya ada seorang karyawan mencuri di kantor tempatnya bekerja, dan kemudian dipecat. Lalu ia mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang baru. Tidaklah pantas untuk mengatakan bahwa apa yang dialaminya sebagai ujian. Itu adalah suatu keadaan yang terjadi yang merupakan konsekuensi akibat ia telah jatuh ke dalam pencobaan sehingga ia mencuri. Contoh yang berikutnya, misalnya ada seorang istri atau suami yang selingkuh, lalu ketahuan dan punya anak dari perselingkuhan. Kemudian kehidupan rumah tangganya menjadi kacau, keluarga menjadi berantakan, usaha dan pekerjaan juga hancur. Jangan kita katakan ini sebagai ujian. Hal seperti ini bukanlah ujian, tapi merupakan suatu keadaan yang merupakan konsekuensi akibat jatuh ke dalam pencobaan dosa perzinahan. Konsekuensi yang terjadi ini bisa juga dikategorikan sebagai hukuman dari Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita berhati-hati dalam menilai hal ini. Jangan kita menyalahkan Tuhan, sebab seringkali kita sendirilah yang membuat diri kita berada dalam masalah, berada dalam situasi yang dikategorikan sebagai suatu hukuman. Jadi sekali lagi jangan menyalahkan Tuhan, saudara. Berikutnya adalah contoh ujian. Misalnya, saudara sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan tidak ada kesalahan yang saudara lakukan di kantor atau di tempat usaha saudara. Kemudian saudara difitnah oleh teman kantor, lalu saudara dipecat tiba-tiba. Kemudian saudara menganggur. Maka ini disebut sebagai suatu ujian buat saudara. Contoh ujian yang lain adalah bila suami atau istri saudara, yaitu pasangan hidup saudara, berselingkuh. Padahal saudara sudah bersikap mengasihi, baik dan setia. Maka ini adalah ujian buat saudara. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dilakukan adalah tetap bersabar, setia, dan tetap beriman kepada Tuhan. Berdoa dalam masa-masa ujian semacam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud pernah mengalami hukuman Tuhan karena berselingkuh dengan Batseba. Anak dalam kandungan Batseba mati. Sebelumnya Daud juga sudah ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahannya itu. Untuk menghindari hukuman dan teguran Tuhan, maka kita harus menjauhi dosa-dosa.
Jagalah hidup kita benar dan berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi mengalami kesulitan atau penderitaan, maka tetaplah bersabar dan beriman dalam ujian itu. Tetaplah setia dalam setiap ujian yang ada, dan waspadalah dalam setiap situasi pencobaan. Keadaan ujian bisa berubah menjadi situasi pencobaan buat kita. Karena itu jagalah hati kita, agar tetap mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Pekalah kepada teguran Tuhan dan hukuman yang terjadi akibat dosa. Kita harus bertobat dan berbalik dari dosa dan datang kepada Tuhan. Kiranya jawaban yang sudah saya berikan ini dapat memberikan pemahaman kepada saudara-saudara yang menanyakan hal ini, dan juga bisa bermanfaat buat saudara-saudara lain yang mendengarkan ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang berikutnya. Haleluya.